Sebenarnya kita harus melihat tipe dari Finn sendiri ya. Dia bakal initiate atau lebih ke support dulu. Karena kalau kita bicara support, Lolita habis dinner. But no Matilda ternyata. Langsung Zas yang sudah mendapatkan penyesuaian juga Masih di band ya? masih kena loh. Power pick mungkin ya dari Moreno juga. Tapi untuk Fanny, bye. Gak ada Fanny. Karena first pick untuk tim Liquid juga sangat-sangat mengerikan. Bisa aja langsung ambil Fanny. Ya kita tahu lah ya user Fanny-nya kuat banget dari Favian. Tapi gimana dengan Nolan? Nolan band terakhir kah buat Victor Alpha nanti? Untuk Nolan Alpha hilang. Oke, bisa jadi Nolan atau Ada Nolan Hayabusa bisa diadu sebenarnya. itu dia. Kalau mereka mau adu, tapi ngomongin farming Nolan sih menang om. Iya, tapi kalau Hayabusa- ngomongin keselamatan ya Hayabusa bisa pick up Nolan. Ya, karena poke damage-nya mereka nggak sampai yang mengancam nyawa lah kalau dari Haya kan. Benar, dan juga untuk gangguannya sendiri first pick-nya bisa jatuh ke Edit sebenarnya. Edit or Povius? Povius juga masih ada. Bisa diadu sebenarnya untuk dua-duanya masih bisa dilepas. Adu sih. Adu lah, kalau adu lagi Povius. Povius bad. First pick. Hayabusa kan? Kayak low high loss ternyata. Masih high loss. Oh iya, soalnya Assassin ada dua, intinya dapat Iya, satu. Intinya dapat satu, gak mungkin ada dua assassin. Benar. Dan Hayabusa menurut gua opsi yang kayaknya kalau gue Liquid ya ngelihat permainan Favian, mendingan Nolan deh. Mending ambil Nolannya ya. Iya kan? Farmingnya gila banget tuh, menit 9 dia udah 15. Di Epic ya jatuhnya. Itu dia. A flashy accompaniment. Jawaban Link ternyata. Link, oke. Super Cat. Wow. Berken dengan Link. Magic is my life. Harit. Your Link team Harit. Oke. Link yang down banget sebenarnya om pick rate-nya om. Dari beberapa match bahkan sebelum patch ini, Link juga turun. Udah turun banget. Ya, dan masih ya. Masih percaya dengan Link juga ada Nolan. Yap. Apakah di sini waktunya mereka untuk bisa mengamankan antara Nolan Nolan Lunox. ataupun Hayabusa lah yang bisa mereka ambil ataupun mengamankan lagi untuk match up dari Haritna itu sendiri. Keduanya Lunox lagi, dua-duanya mau dikeluarin di sini apa enggak? Kalau karena kalau tidak ban. bisa hilang kan. Oke. Assassin plus 1 berarti. Plus Assassin Lunox. Atau Hayabusa. Hayabusa untuk Favian. Tapi aku lebih prefer dia Nolan sih. Nolannya memang udah benar-benar terjamin gitu. Iya. Kita udah melihat sepak terjang Nolan Favian. Ya, oke. Apakah Lunox menjadi pilihan juga nih sebagai match up dari Haritnya Arlot Oh, dulu ternyata. ternyata. Wow, ini kita masih belum tahu ya highlight mana. Nolan. Ya, itu dia. Arlot di buff ya kan. Gak ada angin, gak ada hujan, punya mana aja sakit. No mana sekarang. Makanya pasnya jadi cepat sekarang. Range-nya lebih cepat 1 detik. Wah, Iya. Gua Arlot sebagai user one tetap gua hancur hati. Hancur hati gua kayak Ganti aja mau nggak jadi user Arlot mau nggak? Nah, user Layla. user one gua hancur hati gua ngeliat gitu. Gak apa-apa ya, nanti kita lihat siapa yang hancur nih. Di Yep. match kita yang kedua. Yep. Pick terakhir sebelum menutup phase yang pertama. Kayaknya Romer oke deh. Kalau Romer mau Ruby ada, kalau enggak ya Gatot? Gatot. Oke, thank you ya. Oke. Gacha ya. Yang diambil. Tapi ya sih, jujurnya ya walaupun lebih sering ada di Romer, tapi gue tetap menganggap Gatot Kaca ini fleksibel. Betul, bisa di XP ya. Masih ada chance dia Ada di chance ada di XP juga ya. Tipis tapi buat MPL karena memang dia dibutuhkan buat jadi badan dan juga untuk membongkar pertahanan lawan yang ada di belakang. Benar. After guard itu enak banget. Belum lagi pasifnya dia nih. Itu juga enak. Makanya balikin damage tuh Betul. kadang ngeselin banget sih. Cuman gue ngerasa sebenarnya ya untuk Gatot Kaca ini lebih ke dia tipikal follow up sih om. Dia nggak bisa yang tiba-tiba buka pakai After Guardian, nggak kena takutnya kan. Oke. Lunox ban? Oke, nggak ada Lunox. Siapa yang akan berjumpa dengan Harit dulu nih sekarang? among the planes exists the evil Yif, lumayan ya naik juga nih sekarang Yif. is made for. Di match pertama Yif di ban sekali dipakai sekali. Sekarang udah kita melihat ada Yif di ban di second ban phase. Udah mulai naik meskipun memang mungkin tutup dari Yif juga. Manfaatnya adalah biar high loss-nya, biar Nolan-nya ini bisa escape dengan enak. Iya. Karena memang range-nya yang jauh itu loh om. Bikin EF-nya ini jadi rame banget. Terus kayak yang gue bilang tadi kan. Memang sih di era Assassin ini dia akan tertabrak habis memang. Tapi tetap aja real world manipulation itu jadi finishing aja gitu loh. Atau jadi bait bahkan bisa juga. Yap. Last band dulu mau kemana nih? Untuk di lane-nya ada Ruby kah? Misal Stopper. buat stopper. Siapa tahu mau dipakai dengan Iron Shiki. Kalau dari BTR mid lane kali ya. Faramis. Team is banned. Bisa. Faramis lumayan oke. Last bet dari Liquid. Ini ke arah mana nih? Sama-sama belum punya mid sebetulnya. Valentina. Valen, Yap. Valen Atau- power juga. utility. Max. Vexana Valen. Kayaknya mendingan Valen kali ya. Gue selalu kasihan loh sama Vexana yang dikejar sama Nolan.
Kayak susah banget kaburnya Om. Ya kalau Valen dia punya skill escape. The hunt Ruby. begins. Respect ya. Ruby XP-nya Megatron juga agak mengerikan. Yap. So untuk pick keempat nih, bakal munculin ke arah mana? Mid lane dulu gak sih? Mereka pilih duluan. Kalau mid lane Valen bisa escape. Kalau Lumayan Vexana, safety ya. ya kalau Vexana bisa dikejar kayak tadi kan. Selalu Om, itu akan ada kejadian itu Om, selalu. Dikejar-kejar di belakang. Cuman biasanya Vexana dipakai ya belakangnya di belakangnya Harit Om. Iya, Ada yang nabrak Harit dipegang sama dia. ya, atau lebih aman dikit ya Aurora kali ya. Ada pasif lah ya. Betul, ada pasif, ada Pride of Ice-nya. Masih bisa survive 1 detik. Sebelumnya dilibas lagi nanti dengan Nolan. Sebenarnya tunggu-tungguin juga sih Om, Betul. tapi seenggaknya buying time lah ya. Ada buying I time will buat yang lain. find a way, Ya, itu dia. even when all is Sangat Back forlorn. sana seperti apa yang sudah dipredik. Alright, ini seru nih. Vexana, Gatot Kaca, Harit. 3 magic damager. Oke. Jadi plot twistnya ya Athena Shield. Kelihatannya menjadi item yang sangat wajib sekali untuk tim Liquid ID. Opsi terbaik lah ya. Mhm. Mungkin ya main Radiant Armor juga bisa sih kalau yang badak-badak ya. Karena Radiant Armor tuh enak kalau dia neben-neben damage loh. Iya, atau kalau melihat kayak begini Clock of Destiny misalnya. Oh, Hybrid defense tambahan. ada cooldown sekarang ya. Ada cooldown reduction 10%. Yap, sekarang waktunya nih ya. Hero dari ESKL yang belum. Kalau kita berbicara dari mid laner yang emang sering muncul di beberapa waktu belakang, Aurora belum kelihatan nih sekarang. Alice-nya Alice dikeluarin. dan juga Aurora. Wow. Wait, ini Wait. Alice Gold? Alice Gold? gold lane? Oke, Alice. Aurora, alright. Sebentar. Oke, menarik. Sebentar. Tapi adu sustain bisa sih Om Alice Om. Oke, dan juga Chow ya, pick terakhirnya. Cow Buat, XP kah? iya, Chow XP. Harusnya Cow XP sih. Oke, sebenarnya kalau ngeliat Alice aku nggak kaget sih. Karena notes-nya pas di atas tadi juga aku mention bisa keluar nih. Dia bisa dikombin dengan Clock of Destiny yang baru. Ya. Cuman role posisinya Om. Alice dulu gold lane sih memang. Di season Balik 7. lagi kira. Apel season 7 magical damage itu luas Balik banget. lagi berarti sekarang. Harusnya balik lagi. Kayak ketika ada Alice nanti mungkin ada Partial lagi yang muncul. Zaz lagi yang muncul. Tapi kalau ngeliat damage potential untuk survivabilitas juga dipegang dengan tim Liquid ID. Bahkan early to mid-nya masih ada untuk tim Liquid. Karena mereka punya banyak damager. Dan ya bener saja Iron Shiki. Tim Liquid ID membawakan, memasak sesuatu yang baru untuk kita hari ini. Mari kita rasakan senikmat apa Alice di gold lane. Yap. Kalau begitu, ini dia match kedua kita di hari ini. Tim Liquid ID versus Bigetron Alpha. Kira-kira yang akan mendapatkan tiket kedua untuk playoff siapa? Bigetron Alpha atau tim Liquid ID? Liquid atau Bigetron? Ya udah kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Smash Oke, let's go to Lane of Dawn. Membuktikan lagi tiket playoff yang dicari. Alright. Kalau ngeliat dari history Om, Alice gold lane. Ini bersinergi juga sama Sandal Lucas sih. Sandy Lucas ya. Ketika masih membela di tim lamanya, ini muncul juga di tangan Watt waktu itu. Tangan Watt, oke. Dan ya ini yang kita nantikan ya dari Chef Sandy Lucas nih di belakang ya. Memasak apa ini? Ramuan apa lagi yang sedang terjadi sekarang? Sama-sama untuk duel para mates di gold lane. Ya. Ini ngotot banget midnya ya. Tapi gue suka sih ngeliat mid lane yang memang gak mau kalah poke. Dia gak mau kalah jalan. Seenggaknya nih kalau dia gak bisa jalan, dia bikin musuhnya juga gak bisa jalan. Yap. Nah ini dia untuk emblem setnya juga. Emblem match untuk Alice. Dan juga Harit Trill. FOB. Festival of Blood, Impure Rage. Oh ada festival ya. Berarti dia bakal mencoba untuk lebih sustain juga nantinya. Sustain banget sih kalau ini sih. Mhm. Bakal enak banget. Biasanya gue ngeliat pakai basic common ya. Ternyata udah berpindah ke mage sekarang. Menarik. Oke. Dan ya, kita akan menantikan untuk itemnya. Karena untuk first item Alice-nya seharusnya Elegant Gem jadi item yang pertama. Ya. Sama juga nanti dengan Hylos, Elegant Gem. Oke, sementara sekarang di bagian bawah ada sebuah gerakan tadi dilakukan oleh Vavian. Namun masih belum berhasil dan harus kembali lagi menuju ke area dari pattern farming ya. Patternnya sama sih. Super Kian dan juga Fabian Waduh. sama patternnya. Vin? Ini kecil-kecil baik ini, kecil-kecil terus nih. Tapi mau untungnya masih ada Revitalize dan Fabian mulai masuk ke bagian dalam dan juga mendapatkan. Karena Moreno kan tapi masih gagal, tapi Widya sedikit lagi first blood. Berhasil didapatkan oleh Fabian, namun ini dia. Masing-masing kehilangan roamernya. Ya, Quarrel Flicker juga dari Moreno tadi. Satu informasi yang lumayan penting
untuk teman-teman dari Bigetron nanti setup di arah turtle-nya harusnya bisa terhambat. Ya, satu per satu ya, sama-sama roamer memang. Tapi mungkin dengan keunggulan sedikit tadi buat Favian. Karena dia lebih duluan buat melakukan setup dan lihat bagaimana Fir sedang mengusir Aran tapi fast farming. Ini fast farming dari Nolan. Cepet banget. Ini dia yang gue bilang kan kayak Nolan. Ini prioritas farming untuk assassin tinggi banget dan lihat. Weh, hey. Oke. Iron udah berpindah tadi ya. Dengan Flame Blood yang dia milikin, Blood O-nya udah diaktifin juga, udah siap untuk bisa melakukan farmingan ke arah manapun. Benar. Dan ini debut pick untuk Alice sekaligus sebenarnya kemunculan pertama untuk Alice di season 14. Yap. Dan ada Zaman Force yang sudah dikeluarkan. Dua player ini harus menerima akibatnya, tapi setidaknya untuk sekarang Eman masih berhasil bertahan di dalam landingnya. Tapi ya untuk landingnya Alice juga. Dia lumayan sustain ya, mananya juga lumayan irit. Dan sekarang tinggal dari Super Ken versus Favian aja nih. Farming mana yang lebih cepat? Ketika memang dia lebih unggul dari goldnya, mungkin disitulah saatnya mereka pressure invade jungle. Yap. Karena kekuatan buat Nolan-nya dadakan kan, maksudnya dia bisa burst tiba-tiba. Dan kalau lawan nggak sempat untuk bereaksi sangat sulit sekali. Dan ini dia untuk talent prediction. Wow, semuanya bergerak ke arah dari tim Liquid ID dan juga hanya Lim sendirian kayaknya yang menuju ke arah Bigetron namun di bagian atas. Coba lihat ada pergerakan dilakukan. Sementara sekarang Arannya sendirian terjebak, Arannya dikeroyok. Iya. Mirko tadi 2-0. Oh, Mirko juga ya Bigetron tadi ya? Iya biasa. Biasa. Mirko, ya. Oke, tapi ngelihat dari Alice, gue ngelihat late game-nya ini punya tim Liquid banget sih. Oke, late game ya. Tapi early game-nya kayaknya untuk setup lagi dimatikan sekarang pergerakan buat Aran. Jadi mereka bakal susah untuk bisa melakukan setup. Tapi yang jadi masalah Om, ini tempo farming kayak gini bagus buat Link juga loh. Sama-sama Nggak bisa buru-buru. Jadi ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Favian. Sementara sekarang Super Luke masih berusaha dan tidak bisa. Sakit buat. Itu tanpa purple loh. Yap. Dia kalkulasi energinya matang banget. Dan itu yang di pick off Chow man. Keras banget. Yang keras ya. Tapi kalau seperti itu bisa di pick off, harusnya item defense-nya belum ada ya. Oke, Chow-nya dengan satu Furious Hammer tadi. Sama damage juga berarti. Berserker Fury sudah jadi Super Ken. Harusnya bisa nge-deliver damage yang lebih enak. Angkanya bagus banget di Super Ken. 2-0-0. Sama kayak Favian sebetulnya. Tapi mobilitasnya harusnya dimenangin Link. Betul, ada Link memang untuk mobilitas, tapi untuk burst damage-nya jelas ada di Nolan sekarang di bagian bawah. Dan sekarang Widi harus bisa masuk ke dalam outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi YSKL udah hadir kembali dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di mana Turtle sudah ada pula. Gak ada Wave Dragon. Satu informasi lagi yang bisa diterima oleh tim Liquid dan lihat Eman. Ditabrak sepertinya, Favian di bagian depan. Poke damage yang lumayan banget ke Trigger Purify. Wah, ini mau dibalesin sama Eman kan, tapi sekarang ada Avatar of Guardian dalam mau dikeluarkan. Untungnya Iron Shiki masih berhasil pindah. Dengan ada satu Flying Blood namun di tempatnya berbeda. Favian malah menjadi korban. Ya, bahkan tim fight-nya kali ini unggul jumlah. Bigetron mereka lebih proper untuk setup karakter Turtle. Yep, dan juga terlalu dalam tadi ya. Ketika masuk dan gagal untuk mendapatkan Eman tadi, jelasnya akan langsung dibalikkan juga. Sehingga Turtle ini akan menjadi free Turtle untuk Bigetron Alphon. Nice setup. Perlahan tapi pasti gold diungguli. Bigetron mereka dengan farming speed yang sama sebetulnya dari kedua jungle. 1200 gold, ini lumayan banget di awal. Yap, apalagi linknya yang temponya nggak keganggu sama sekali. Ini itemnya akan lebih mudah untuk dikumpulkan Super Ken. Dan dengan mobilitas yang dimiliki, kemungkinan dia akan bisa langsung menembak ke bagian belakang nih untuk nyari skill-nya. Yap. Dan barusan ada sebuah percobaan dilakukan oleh Favian, tapi setidaknya masih berhasil tuh untuk bisa menambahkan pundi-pundi dari XP-nya. Yep. Kalau tabrak ke belakang, iya sih memang punya Pride of Ice, masih punya pasif dari Yeskiel. Pertanyaannya Link, dengan Tempest of Blade nanti, dia kayaknya pede deh buat nungguin. Walah. Buat reset sedikit. Oke. Ada sedikit waktu yang terbuang dari Favian. Oke. Dari item Hunter Strike udah jadi juga Om. Yep. Counter Strike ada, dia bisa nyusul lagi buat next Yep. item. Dan Lukia berhasil menendang Way of Dragon. Dan mendapatkan Favian di area tersebut. Wow. Iya. Cepet banget gak pakai jet kundo bahkan tadi. Yap, dan ini kerugian untuk tim Liquid karena jelasnya tempo mereka akan habis nih. Yep. Di tempat yang lain Iron Shiki berhasil kembali lagi menuju ke arah outer turret yang dia milikin. Ya, ini masih cukup berpengaruh ya dengan tumbangnya Favian juga tadi. Tanpa adanya orange buff, level dari Super Ken akan bisa melaju dengan sangat kencang. Dan split push ini menjadi salah satu asa juga untuk Bigetron Alpha bisa meraih kemenangan demi kemenangan pelan ya. Karena selain daripada faktor distraction, harus ada satu pemain juga yang dikirim untuk melakukan clear lane. Ini sekarang satu level sudah berbeda nih kedua jungle. Dan kalau sampai salah jalan harusnya punishment bisa banget. Dan lihat di atas, mereka nggak berhenti sama sekali untuk ngedorong. Dan ya apapun yang terjadi tempo masih ada di Bigetron. Yap, apalagi ini Alice ya butuh item
Butuh waktu juga. Kayak tadi ke arah Stadium deh item keduanya. Jadi dia harus lebih sabar sedikit buat menunggu. Jadinya Alice juga. Jadi untuk sementara waktu di early game ini sangat mengandalkan damage yang diberikan dari Favian. Oke, Turtle terakhir akan coba untuk di setup. Level memang kalah, tapi sepertinya tim Liquid mereka tetap mau kontrol dari objektif netralnya. Dan lihat tuh, dari turtle-nya cuma ditahan saja ya. Karena Faviannya langsung ke purple buff dulu. Dia Ya. butuh untuk mendapatkan energi. Bahan bakar dulu bos. Ya kan bahan bakar dulu baru pergi lagi ke area turtle-nya. Arannya secara posisi di bagian bawah linknya mencoba untuk bisa mendorong. Dan sekarang Favian sudah bergabung kembali. Dan ini sebenarnya dari tim Liquid ya. Mereka nyari info kapan Luke-nya bakal menggunakan Way of the Dragon. Oke, sementara sekarang Luke-nya sudah akan join dan juga turtle-nya akan menjadi milik siapa? Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Super Ken. Cukup rapi tadi dan cukup bersih juga. Gak ada source yang ke-trigger, ultimate ready, flicker juga ready. Bahkan tadi udah langsung nge-skip, Faviannya langsung tinggalin orange buff, tapi gak sempet. Ya, bahkan tadi Fracture dipakai juga tuh buat tambahan efek dash biar lebih cepat ke turtle, ini masih gagal. Dan ini lebih ke masuk ke tempo untuk permainan Bigetron Alpha ya. Karena ya link yang nggak diganggu Wait. dan punya Dan keleluasaan. tertendang lagi dan Arannya sendirian. Aran menjadi korban dari tadi hanya karena ada aksi penculikan selesai. Tapi sekarang coba lihat ada sebuah aksi dilakukan oleh dua orang sekaligus mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Eman. Satu yang terakhirnya Eman gagal untuk bisa bertahan, bahkan Widdy dan juga Iron Shiki mereka bersatu. Wah, ini pertukaran yang bagus sebenarnya untuk tim Liquid. Mereka menukarkan XP lane ke gold lane. Dan ini untung banget menghambat Eman. Ya, dan bahkan dari Faviannya masih farming juga ya. Dia butuh item dan dia menjalankan tugasnya juga. Oke, Nolan paling undernya Favian sih. Ya, tapi se-undernya Favian untuk Nolan-nya ya. Late game-nya biasanya sih nyala juga nih. Ya, catch up Tergantung, ya benar, tergantung Super Ken-nya juga. Super Ken sedang unggul item. Jadi kalau memang bisa dimaksimalkan ya mungkin setelah ini kita akan melihat Super Ken selalu hadir di setiap tim fight. Plus ini juga jawaban ya, ternyata Hari juga bisa diajar oleh dua orang sekaligus kayak begini loh metodenya. Solo, Glorious Pathway Iya, juga walaupun tadi. DPS kayak begitu tapi setidaknya nyeri juga lama-lama. Makanya itu tadi kondisi belum ada dominance atau life band sama sekali. Karena shield Hadidnya naiknya banyak banget. Tapi tetap masih bisa tumbang juga. Satu demi satu tower. Tarot dihancurkan. Ya, ini udah mulai sih Bigetron Alpha karena mereka punya link. Mereka bakal berusaha untuk mencari kompensasi dengan mendapatkan objektif. Yep. Law and Order dikeluarkan. Finn diusirkah atau tetap akan stay there tersebut. Sementara sekarang Super Luke ya. The Wave Dragon langsung dikeluarkan. Ditunda ke area berbeda. Masih ada lagi satu Wither Card ataupun dari Pride of Ice-nya yang dimiliki oleh Yehezkiel. Tumbang sih. Tapi lihat turretnya dibotakin semua. Dibongkar semua oleh Super Ken. Perlahan tapi pasti Bigetron mulai mendominasi. Ya, dan ini ketika kita melihat misalnya dari Favian berusaha untuk mengambil satu objektif ya. Di sisi yang berbeda ada Super Ken yang sedang mendapatkan objektif. Ya, untuk tim pasifnya Bigetron. adaan pasifnya tadi ke trigger juga Om. Iya, udah pecah tadi tuh. Buat shield turret ya, shield base turret. Yep. Di bagian atas dan sekarang untuk Lordnya sudah mulai dipok ternyata. Di Bigetron Alpha mereka akan memancing tim fight kali ini. Waduh, The Wave Dragon mau dikeluarin lagi ya, tapi Hey. ternyata menendang ke arah yang tidak tepat. Avatar Guardian gak connect karena siapapun. Sementara untuk sekarang coba lihat Finn-nya terjebak sendirian di area tersebut. Akankah dia bertahan? Tapi malah Widdy yang hilang dulu dan Finn-nya pun lejat seketika. Sementara untuk Super Ken ada Tempest of Blade yang dikeluarkan pula sedikit lagi tersisa. Tapi Super Ken masih selamat. Masih ada keuntungan di Bigetron juga. 2 ditukar 1 bahkan mid-nya. Coba untuk dibongkar dan gak bisa di-defense. Yap, Yehezkiel masih dalam posisi aman dan masih bisa mundur sedikit. Yap, dan Favian sementara masih ada di top lane ya, berusaha untuk melakukan catch up dari gold mungkin untuk levelnya juga. Dan 3 pemain setup di purple. It's a trap kalau memang masuk ke purple solo untuk proses pengambilan dari Lord. Oke, cukup berani tadi sepertinya untuk Iron Shiki mencoba untuk bisa mengganggu ya. Tapi tidak terganggu sama sekali dari Super Ken. Yap. Dan purple-nya lihat langsung dikawal juga tuh tadi. Nah, ini posisi agak under nih. Dengan Alice yang butuh farming juga. Yang fact-nya by GoPay. Pada patch 1.9.20 Alice menjadi salah satu hero yang mendapatkan buff. Dengan mana recovery-nya ditambah hampir 2 kali lipat. Dan mana growth-nya juga. Ini setengahnya loh. Yap, itu naik setengah ya, 50% ya. Dan dominant size untuk Widdy bersama dengan Aran nih. 2 domi ternyata. Yang sudah dipersiapkan juga. Jadi kalau kita bicara soal live band udah punya sekarang. Oke, sebentar final slash-nya connect tadi yang membuat Super Luke ya Buset. menghilang. Ya, dan Orange masih bisa diamankan juga Favian. Sedikit lagi menyentuh level 15. Tapi untuk Lord usingnya, Bigetron lumayan rapi loh. Ini masih ada Lord di atas. Bawahnya udah dipotong, midnya udah mulai masuk. Ya, tapi sayangnya memang tadi ya, dengan di pick off-nya Super Luke, berarti ini agak membatasi ruang gerak untuk Bigetron Alpha bisa melakukan setup.
Bahkan inner turret di bawah pun masih selamat. Kondisi dari Super Ken yang nggak punya buff membuat dia akan mundur dulu, reset lagi. Masih bisa nafas lagi dari tim Liquid, tapi dari item hampir full dari Link. Wow, yep. Link udah hampir penuh nih. 3.200 loh. Link untuk Super Ken. Tapi ini Holy Crystalnya kalau sampai jadi buat Iron Shiki juga. Dan buat nextnya kalau dia punya Winter Crown. Wah, ini bakal sulit untuk bisa ditahan. Tapi itu wah juga tuh. Efek recall. Keren ya. Itu ada kuda fitness tadi. Wih, Gitu ya. Saya ada yang ini nih. Nah, Keren banget. Wih, semua Waduh. nih. Semua nih. nge-gym dia. Nge-gym. Semua nge-gym lu bareng lu. Ayo. Ya bahkan itu deket banget sama purple buff yang di mana Vin? Tadi di posting bagus banget. Yep. Oke, Vin tidak terspot sejauh ini. Vin masih dalam keadaan yang cukup aman, belum ketahuan posisinya. Sementara sekarang ada 4 player di sisi yang berbeda dan juga 31 Glorious Parway udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Widinya langsung maju ke tempat yang berbeda dan Vin udah langsung nongol Avatar Guardian ke connector siapapun, tapi pergerakan yang dimiliki oleh Widi tertinggal sendiri di bagian belakang dan juga ada sebuah pergerakan dari Super Luke yang membuat dirinya malah terjebak dan hilang lagi sendirian. Oh mau dibalikin? Dibalikin. Oh, hehe, dibalikin sepertinya tapi Aran menghilang sudah. Fabian pun langsung lejam seketika, namun untuk sekarang Vina pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Pernah Ice langsung ada lagi di dalam tubuh dari Aurora, namun depannya berbeda. Iron Shiki tertinggal sendirian. Wah 1 melawan 1, tapi kayaknya gak bakal di fight lagi sih. Thanks to Moreno. Dengan satu Eternal Guard tadi yang sangat tepat knock up karena banyak dan Super Ken. Oh, Dan ketahuan untuk sekarang. Coba lihat, ada lagi satu Flying Blood dan juga Blood. Iron Shiki. Wow, Gold Laner kali ini yang membuktikan bahwa damage yang dimiliki Alice, the build pick-nya berhasil solo kill, bahkan Super Ken tidak bernafas. Yap, dan mungkin gua akan mengambil sedikit dari Super Ken ya. Akan gua pindah ke Super Iron Shiki. wow. Dimasak dengan suhu yang tepat tadi. Meledak banget. solo kill. Alice dengan Holy Crystal. Wow, over banget sih damage dan Lord di setup. Oke, ini dia ada satu Final Slash dan Eman, juga Eman. Glorious Parway dikeluarkan dan Eman dia langsung menggila dasar cepat. Coba lihat, dari Lordnya pun masih free Fabian. sejauh ini. Akan seperti apa lagi setup mereka, tapi Fabian sedikit lagi tersisa. Ada Super Luke yang mencoba untuk bisa mendekat. Revitalize tadi udah langsung di-trigger juga. Oh, Lordnya, Dan akan Lordnya. menjadi milik siapa? Coba. Ada pergerakan dari Super Ken juga yang udah memantau dari kejauh, udah mulai maju lagi ke bagian depan. Iron! Again and again and again. A Super Iron Shiki membuat sebuah perbedaan. Again! Iron Shiki menyelamatkan tim Liquid ID, bahkan bukan hanya solo kill. Lord pun berhasil disekir dan membalikan keadaan Gold di tangan Liquid. Winter Crown juga diselesaikan tadi. Dengan adanya Holy Crystal, ini seakan menutup untuk damage yang kecil untuk Alice. Yap. Untuk sekarang Aran yang mau pergi ke arah mana? Aran yang sedikit lagi ada satu zaman mau di bagian belakang, tapi Arannya tidak bisa selamat dari Eman. Eman yang dikejar habis-habisan dan Eman pun langsung menghilang pula. Ditukar dengan Eman, ini gak bagus. Mid-nya mulai dibongkar, tapi minionnya mulai habis. Dan kita fokus untuk defensifnya dulu. Bigetron, Lord masih jauh di bagian atas. Yap, tapi purple buff sudah akan diberikan kepada Iron Shiki. Ini dia Alice dengan item yang sudah hampir penuh sekarang. Itu dia. Farming dan farming, itu yang dilakukan tadi sama Eren. Yep. Tapi ketika hadir Om, damage karena Super Ken yang gak tanggung-tanggung loh. Benar-benar maksimal ya. Dan berani banget Super Ken. Ini mah kalau kayak gini Iron Shiki mau lawan siapa aja juga dimajuin sama dia. Tapi sekarang Super Ken ya hehe. Yeskiel sepertinya Satu hit. ada satu prediksi. Dan juga sekarang coba lihat ada satu Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Super Ken. Ini nice info sih, gak ada Tempest of Blade. Ini berpengaruh banget untuk defensif dari Bigetron. Yap. Dan ini masih dengan Lord ya, yang memproduksi super minion yang bakal berjalan secara terus-menerus. Yep. Sementara sekarang Super Ken ada di bagian belakang mencoba untuk bisa menahan laju jalannya dari beberapa wave minion yang akan menabrak ke arah base mereka. Tapi setidaknya ada satu base turret bagian atas yang sudah terbuka. Dia dapetin satu best start dan ini keuntungan lagi tim Liquid membalikan semua yang sudah dibentuk oleh Bigetron dari awal bahkan. 1.600 gold, bukan gold yang jauh tapi dengan kondisi tadi 5.000 gold kalah, berarti udah 7.000 lebih Om. Yap, dan ini sudah sangat-sangat terkejar sekali. Dan kita bicara late game. Alice full item late game. Punya Winter Crown, punya Holy Crystal tadi. Dan bahkan ada satu Great Dragon Spear juga untuk melengkapi item bagi Fabian yang tadi minus 3.000 gold. Sudah hampir sama dengan Link, dengan Super Ken.
Kalau kita bicara dengan menit 16 seperti ini udah jadi semua item, positioning adalah segalanya. Ya, bahkan cuma kalah satu item ganti aja paling ya. Dari Supercan terlihat. Yap, ya Supercan masih berhasil pergi. Supercan memantau dari kejauhan mencoba untuk bisa mendapatkan bahan bakarnya, tapi malah terkena dengan Law and Order yang udah langsung dikeluarkan dan gagal mendapatkan ke arah purple buff. Tapi sekarang Iron Shiki punya purple buff. Wah ini gue ngeliat Favian dia menguasai seluruh map banget sih. Ketika tadi ngambil ke arah atas, visionnya benar-benar gak kelihatan dan itu yang diinginkan oleh tim Liquid ID. Ya, dan bahkan badannya udah punya 2 ya sekarang ya. Eren Shiki jadi. Ada Widdy juga buat jadi badan. Dan tanpa purple buff, ini Supercan akan cukup sulit untuk bisa mengkontes objektif Lord. Split push bisa jadi kunci juga. Tapi kayaknya dengan Lord yang sekarang harus dikontes juga sih. Gak boleh sampai dikasih free. Lumayan mahal dan defensifnya mereka kurang strong menurut gue. Tapi lumayan sulit ya, mereka harus tunggu untuk purple buffnya. Dan kalau ini kebaca buat tim Liquid, mereka harusnya menyadari kalau Supercan ada di area purple juga. Ini sadar sih harusnya nih. Ya, harusnya mereka fokus ke arah purple-nya terlebih dahulu. Karena ini harus hati-hati juga nih. Oh ya tahu. Yap. Di tempat yang lain Supercan masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah purple buffnya. Di retri. Tapi Supercan udah mengeluarkan ke arah retribution, informasi didapatkan. Masalahnya nggak bisa di all in Wait, juga. Super Look, Way of Dragon langsung dikeluarkan. Avatar of God dia langsung menabrakkan dirinya karena terus habis Super Look-nya kehilangan dari Immortal. Super Oh Look-nya my sekarang God. langsung menghilang bahkan sekarang. Pergerakan dari Vin, apakah dirinya bisa bergerak dan tidak? Malah 2 player yang menghilang seketika. Oh, Favian. Oke, di tempat yang lain Faviannya menjadi korban tapi Aiman harusnya akan langsung dikeluarkan bisa-bisa dan Aiman mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Aiman masih menari-nari dengan sabar puan dan juga Chrono Dash yang dia miliki. Di tempat yang lain Moreno-nya berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Aiman. Sedikit lagi yang tersisa. Lejap. Tersisa Supercan. Mampukah Supercan melakukan defense kali? Supercan versus everybody. Oke, Supercan memantau dari kejauh tapi Supercan untuknya masih ada tempo sampai tapi sepertinya tidak akan bisa dan game pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. 1-0 Israel. Early game mereka hancur. Tapi late game mereka menghancurkan. Membuktikan bahwa debut dari Alice di Gold Lane menjadi jawaban dan mimpi buruk untuk game pertama bagi Bigetron. Ketika Holy Crystal selesai tadi untuk Alice, Eren Shiki tiba-tiba bisa memberikan damage yang besar dan mereka keluar dari pressure yang sudah dilakukan Bigetron Alpha. Team fight demi team fight, susulan demi susulan juga untuk mengejar terjadi tadi dengan play by play luar biasa Alice. Tim Liquid ID asa mereka terjaga dan bahkan merebut kemenangan di game yang pertama. Yap. No dead. Iron Shiki. Wah, Super Iron Shiki. Itu kelihatan banget. Gua akan ambil namanya. Kita pinjem. Gua akan pinjem dulu, gua taruh nih. Yap. Di depan dari Iron Shiki luar biasa karena sesuper itu permainannya. Wih, masalahnya nih, main marksman oke kita udah lihat. Yap. Strong. Main fighter, Ruby udah kita lihat. Udah. Sekarang main Alice. Yap. What next? Itu dia pertanyaan gue untuk Iron Shiki. Seberapa bisa berkembang satu gold laner baru ini? Dan kita melihat juga dari game momennya nih, team fight yang memang dibuka oleh Bigetron sendiri sebenarnya Om. Ya, dan dipatahkan selalu ya. Kita sering melihat skenario di mana Superdome terculik sendirian. Dan untuk bisa melakukan follow up tadi, Finn sudah berjuang. Tapi jalannya nih, kerja sama tim dari tim Liquid ID juga luar biasa. Glorious Pathway itu ada di belakang untuk mencegah jalan pulang. Jadi kalau memang nggak punya skill dash, nggak punya battle spell flicker, sprint, udah pasti bakal ketelan juga. Karena udah gak bisa kemana-mana dan sayangnya tadi, 2 pemain mereka harus tumbang di tengah sana. Ternyata Supercan gak bisa sih. Bener, memang Favian tumbang nih, tapi sorry itu saya untuk damage deal yang terbesar bukan di Favian tadi. Ada di Eren Shiki. Iya. Itu kena match yang di belakang, lihat gak tadi? Moreno tadi ya. Sekali lep, loh, hilang Gila. separuh. Flowing Blood gak kena kayak tadi kalau nggak salah. Iya. Kenanya Blood Out doang. Blood out-nya. doang. Sakit banget. Setajam itu bahkan ya. Ini sebenarnya damage Alice gak diapa-apain loh. Memang Betul. segitu damage-nya. Tapi apa yang membuat, mungkin teman-teman nanya, kenapa sih Alicia tiba-tiba bisa muncul di Gold Lane? Yap. Regen mananya tadi. Itu tadi teman-teman dengan Regen adanya dia. dengan tersenggolnya Alice ya. Betul, dengan di buff-nya Alice tadi, regen mananya dia. Hampir naik 2 kali lipat kan. Betul. Jadi 60. Gede tuh. Kenceng banget sih. Kenceng. Bisa akhirnya dia tidak terlalu terpaku lagi dengan purple Iya. buff. Dan tiap level juga pertumbuhan dari mana yang awalnya 100 jadi 150 Betul. gitu loh. Jadi ditambahin Lebih banyak. ditambahin makin banyak. Iya. Tapi ya kita akan lihat dulu untuk cuplikan player highlight-nya terlebih dahulu dari game yang pertama.
Mungkin banyak ya tadi momen yang tercipta dari Bigetron juga. Early game mereka punya semua. Tapi ini menurutku momen yang Nah luar dari biasa sini sih. mulainya nih udah. Dan ini kalau aku bilang ya, ini kayak Super Ken pun mungkin nggak mengira gitu sebesar itu. Kayaknya damage-nya kaget sih, Om. Alice. Kaget juga. Kayak dia 4 kali pulse damage sudah tiba-tiba sekarat juga. Nah ini kondisi yang kedua ya. Lihat Moreno. Lihat Moreno-nya aja nih, lihat Vexana. Begitu dilepasin flowing blood-nya ke belakang, wow, sulit langsung. Bukan yang ini. Bukan, beda-beda. Masih Lain- jauh nanti- ini, nanti- masih nanti- jauh. nanti. Nanti. Ini tarik ulurnya juga sih sebenarnya kayak di Lord. Pavian dari udah scar banget loh. Iya. Tapi Fabian selalu bisa jaga posisi di belakang. Jadi kayak dia bisa masuk juga lah buat jadi pancingan. Wah itu satu hit banget tadi retrinya Super Ken sih. Bukan yang sampai fail banget juga sebenarnya. Kalkulasinya bis dikit aja. Tapi ya setiap game, setiap match pasti ada MVP. Untuk game pertama MVP-nya jatuh ke tangan. Udah fix lah ini mah udah. Udah lah fix ya. lah. Fix lah udah ini. Alice. Perdana untuk Alice setelah patch langsung jadi MVP juga di Gold Lane. Posisi yang tidak lazim, tapi memang dipakai dan efektif banget. Oke, bahkan dengan 2 item yang terkena perubahan juga Om. Ya. Clock of Destiny dan juga Wishing Lantern digunakan. Ya kalau Wishing Lantern perubahannya mananya 400 pindah ke sana, sama ada tambahan 5 magic power. Dan ini dia untuk highlight kita di game tadi ya, dimana di early game benar-benar dihancurkan sebenarnya untuk tim Liquid. Link dari Super Ken bisa mengangkasa, ini bisa di mana-mana, bisa pick off siapapun juga. Kalau kita bicara soal ekonomi dia bahkan unggul 3.000 ya dibandingkan dengan Fabian. Tapi ternyata untuk satu tim fight saja sih bermodalkan melakukan defense dulu di awal. Waktu aku ngelihatnya ada Holy Crystal yang sudah dibeli tadi dengan Iron Shiki. Wah, time to shine tadi buat Iron Shiki. Dan komunikasi mereka berjalan dengan lancar Om. Super Bowl ketinggalan langsung dipanis. Satu persatu dimakan. Nah, dan ini sulit banget sih untuk bisa megang ya. Karena tadi waktu ada Holy Crystal, gak lama kemudian ada Winter Crown. Dan Winter Crown juga tadi nyelamatin buat tim fight besar di Lord. Dan malah sih kelihatan masih habis ya. Betul. Iron Shiki tadi coating fight panjang. Wah ini sih. Itu 3 kali loh damage Iya. tadi Blood Oath-nya. Per second hilang 2 bar, 2 bar, 2 bar. Kaget gak? Blood Oath memang sakit, gue tahu. Blood Flowing Oath. Blood juga, tapi kayak Blood Oath sesakit itu ultimate-nya. Wah gak kaget sih tadi. Ya karena gak ada magic defense juga sih sebenarnya Om ya. Iya. Dan mungkin karena ada Starling Set tadi ya buat first-nya ya. Jadi ada satu true damage juga lah Ya. yang bisa dihasilkan tadi. Plus dianya sendiri juga sangat sustain dengan Festival of Blood yang emang dia milikin juga Betul. tadi Om ya. Betul. Banyak lah tadi keuntungannya. Hybrid juga kan, hybrid lifesteal tadi. Ya, Bisa dan didapetin. itu dia munculnya Clock of Destiny ini nih. Nah ini bentar lagi nih. Nah ini lihat Moreno sih kalau yang ini ya. Moreno ini langsung hilang deres. Lihat Morenonya di belakang. Oh, kena. Kesedotnya Oh kayak kena begitu. kena stun juga tapi Iya iya, kena flowing blood juga tadi kayaknya dilempar ke Flowing, sana. kena 2. Iya iya, iya. Jelas lah ya memang targetingnya ke arah belakang tadi dan dia cukup berani dengan spell flickernya. Tandanya memang mau agresif dari awal. Ya, dan ini masih ada Pride of Ice buat ESKL. Jadi meskipun dia di target, dia masih sempat buat buka Glacier. Dan akhirnya Pride of Ice-nya aktif tadi. Wits, hey. Ya memang ini membuktikan kalau memang Alice pun bisa masuk berarti di meta sekarang ya. Tergantung sikonnya aja. Beberapa mungkin beberapa waktu sebelumnya kita juga pernah ngeliat kan dari Super Ken kan juga pernah menggunakan Alice gitu loh. Tapi Jungler. berada di posisi jungler gitu loh. Ya, itu waktu itu pakai Florin kalau nggak salah. Florin Angela. Ya itu kombonya tuh emang dahsyat sih itu juga. Betul. Itu hyper carry banget. Tapi dari emblem kelihatan juga pakai emblem match tadi kan. Dari Iron Shiki-nya. Memang dia mau jadi damage dealer Om. Damage dealer banget ya. Rapture. Rapture-nya buat ESKL. Ya sekali terpick off untuk ESKL. Ini dia ya. Pemain yang jarang terlihat, jarang terekspos juga. Tapi selalu muncul untuk bisa mensupport teman-teman yang lain. Dan untuk di barisan depannya jelas kita melihat adanya Widi, adanya Aran juga tadi. Dan 2 pemain ini jelas yang akan mengenable untuk tim fightnya bisa dimenangkan tim Liquid ID. Dan begitu Alpha sayang sekali nih. Kehadiran dari Chow di awal bagus banget tadi. Pick off ke Fabian. Ya. Yang di orange buff itu udah bagus. Dan bahkan ada recall untuk bisa mematahkan semangat tim Liquid ID. Iya tapi lama-kelamaan mohon maaf ya akurasinya udah nggak kemana-mana, udah kemana-mana Om gitu loh. Oh iya kalau bicara akurasi setuju sih. Akurasinya udah nggak beraturan lagi gitu loh. Ya betul ada Udah kayak, nggak ke tempat-tempat yang seharusnya. Yep. Kayak ke wilayahnya tim Liquid ya jadinya ya. Iya kan itu pula yang tadi yang menyebabkan team fight terjadi malah ujung-ujungnya kayak begini kan. Yep. Dan GPM tertinggi di Sky BO Best Goal kita masih untuk Super Ken. Masih bisa farming dengan linknya dia. Decanningnya juga masih dipegang dengan Eman ya buat Harit. Tapi untuk sekali tim fight yang bisa langsung dimenangkan tadi. Wow tim Liquid sih. Satu momen aja mereka butuhkan untuk kembalikan. Dan momen ajaibnya itu ada. Waktu 1v1 lawan Link. Itu udah momen yang ngebalikin segalanya. Tapi jangan lupakan juga nih mau Widi Om. Widi yang nahan damage begitu banyak. Dia jadi gas wingman juga. Hylos ya.
Assist terbanyak. Dan goal difference ini bakal menarik nih Om. Semua dipegang Bigetron di awal. Sampai ke angka kalau nggak salah hampir 6.000 deh tadi. Yap, langsung satu team fight aja tuh. Satu team fight yang mereka kalah. Dibalikan. Tim Liquid ID tiba-tiba berlari, mengejar. Dan mereka take the game. Oke. Itu ya, main Mobile Legends harus dipantau sampai late game. Betul, Bukan bahaya hanya early sih. game doang. Snowball di awal belum tentu menang di akhir. Betul. Apa ini membuat Link bakal makin turun lagi Om? Kayaknya iya deh, kayak Link itu memang bagus. Tapi untuk tim fight paksa seperti tadi, dia agak sulit juga buat bisa Ya, masuk. berarti udah pas nih dari win rate-nya untuk Super Cassidy. Tadi itu dia dari 4 kali penggunaan tuh, ada berapa kali penggunaan Link, 4 kali menang, 3 kali kalah kalau nggak Dari salah. seri ya berarti ya. Ya untuk sekarang nih kalah lagi berarti seri udah. 50-50. Udah seri. Iya. Impas. Tadi kalau berarti